Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tia selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Korporat. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai delegation of shareholder power to the board of director. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sini Anastasia Putri Ramadhani, dengan NIM terakhir 141, kemudian ada rekan saya yaitu Isnaila Jayani dengan NIM 188, kemudian ada rekan saya juga, Nadine Mutiara Hartono dengan NIM 206. Sebelum masuk materi lebih lanjut, mungkin saya akan sedikit mereview materi yang sudah dibahas di dalam minggu kemarin. Jadi, pemegang saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Tetapi mereka itu biasanya mendelegasikan kendali kepada dewan direksi yang bertugas mengawasi manajer dalam menjalankan bisnis. Menurut teori keagenan dari Jensen dan Meckling pada tahun 1976, delegasi kekuasaan ini menimbulkan potensi konflik antara pemegang saham dan manajer, sehingga diperlukan mekanisme tata kelola untuk memastikan keputusan manajerial berkontribusi pada proses meningkatkan nilai suatu bisnis bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Nah, direksi itu juga memiliki beberapa tanggung jawab, di mana yang pertama adalah menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Maksudnya itu direksi itu bertugas memastikan bahwa keputusan manajer itu selaras dengan kepentingan memegang saham. Kemudian yang kedua adalah menjamin keandalan informasi keuangan. Maksudnya itu informasi keuangan yang akurat sangat penting bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah membantu menentukan arah strategis perusahaan. Jadi direksi perusahaan itu berperan dalam menetapkan visi dan arah strategis perusahaan. Mereka itu bekerja sama dengan manajemen dalam menentukan kebijakan jangka panjang, peluang ekspansi, verifikasi bisnis, serta strategi mitigasi risiko untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah menjaga reputasi perusahaan. Jadi direksi itu memastikan bahwa perusahaan itu beroperasi secara etis, mematuhi regulasi, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko reputasi yang dapat timbul akibat skandal, kinerja buruk, atau pelanggaran hukum. Kemudian yang kelima adalah menghormati nilai-nilai sosial fundamental. Jadi direksi itu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan itu beroperasi dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Ini tuh mencakup keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, kesejahteraan karyawan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Menghormati kepentingan pemegang saham. Dewan direksi harus memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap menjadi prioritas utama dan bahwa biaya yang timbul akibat pendelegasian wewenang dapat diminimalkan. Nah, tugas ini tuh menjadi semakin penting dalam perusahaan yang memiliki basis pemegang saham yang tersebar secara luas. Dalam kondisi yang seperti ini itu tidak ada pemegang saham individu yang memiliki kendali langsung atas manajemen perusahaan. Sehingga dewan direksi di sini itu berperan menjadi pihak yang bertanggung jawab dan mengawasi perilaku manajerial perusahaan. Nah, untuk melaksanakan perannya, dewan direksi itu harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memilih eksekutif perusahaan, yaitu dengan memastikan bahwa manajemen dijalankan oleh individu yang kompeten dan memiliki visi yang sejalan dengan kepentingan si pemegang saham. Lalu yang kedua, menetapkan sistem kompensasi eksekutif, yaitu menyesuaikan skema kompensasi dengan kondisi pasar dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri agar tetap kompetitif dan adil. Lalu menyelesaikan konflik dalam manajemen, entah itu mencegah ataupun menyelesaikan perselisihan yang dapat menghambat efektivitas dari operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, dewan direksi biasanya membentuk komite-komite khusus seperti yang pertama, komite kompensasi yang bertanggung jawab dalam meninjau dan merekomendasikan sistem kompensasi bagi eksekutif senior. Lalu yang kedua, komite nominasi yang membantu dalam proses seleksi anggota manajemen dan direktur baru. Lalu yang ketiga, komite tata kelola yang bertugas menjaga transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, agar dapat menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, manajer tidak boleh menjadi anggota dalam komite-komite ini. Selain itu, menurut penelitian Gore, Guy, and Lerker tahun 2003, evaluasi kinerja manajer dan skema insentif merupakan tugas yang kompleks dan tidak memiliki pendekatan universal.
Jadi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa repressing selalu menunjukkan tata kelola yang buruk dan bahwa semakin banyak atau semakin besar kepemilikan ekuitas dari eksekutif selalu menjadi lebih baik. Nah, keputusan mengenai kompensasi dan insentif harus mempertimbangkan tujuan pemegang saham, karakteristik manajer, serta elemen-elemen lain yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun keselarasan antara manajemen dan pemegang saham. Yang pertama, Dewan Direksi harus dapat mengantisipasi dan mencegah konflik kepentingan antara eksekutif dan pemegang saham. Lalu yang kedua, anggota Dewan Direksi harus bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik perusahaan, sehingga mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Lalu yang ketiga, manajer tidak boleh terlibat dalam menetapkan kompensasi mereka sendiri atau menilai kinerja mereka sendiri. Karena kontrol yang efektif tidak dapat dilakukan jika terjadi konflik kepentingan. Dewan Direksi harus dapat bertindak secara independen, dan independensi ini akan sulit dicapai jika manajer memiliki pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan adalah menugaskan hanya direktur independen dalam komite-komite yang bertanggung jawab atas evaluasi eksekutif dan penentuan kompensasi. Quality Information and Audit Committee. Komite audit adalah tim di dalam perusahaan yang tugas utamanya memastikan bahwa informasi keuangan dan laporan perusahaan itu jujur, akurat, dan transparan. Kenapa ini penting? Karena kalau informasi yang diberikan kepada Dewan Direksi salah atau tidak lengkap, keputusan yang mereka buat juga bisa salah. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan supaya informasi ini benar-benar berkualitas. Yang pertama yaitu siapa saja yang ada di dalam komite audit. Mereka harus orang-orang yang mengerti keuangan dan bisa berpikir kritis supaya tidak gampang dibohongi. Yang kedua, bagaimana cara kerja mereka? Apakah mereka mencatat semua diskusi rapat dengan baik dan apakah mereka menindaklanjuti setiap masalah yang muncul? Lalu yang ketiga, apakah ada perbedaan informasi antara manajemen dan dewan direksi? Jadi kadang-kadang manajemen itu punya lebih banyak informasi, tapi kalau mereka hanya memberikan sebagian atau memberikan satu, itu bisa berbahaya atau asymmetric information. Nah, kalau komite audit bekerja dengan baik, perusahaan bisa terhindar dari skandal keuangan, laporan palsu, atau kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada Board Strategic Orientation. Dewan Direksi bukan cuma sekedar kelompok pengawas, tapi juga penasihat strategi bagi perusahaan. Mereka membantu menentukan rencana besar perusahaan untuk masa depan, tapi ada beberapa tantangan dalam peran ini. 1. Manajemen biasanya terlalu sibuk dengan urusan harian. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk melihat peluang atau risiko jangka panjang, jadi mereka butuh saran dari Dewan Direksi yang punya pandangan lebih luas. Nah, yang kedua, konsultan eksternal kadang kurang objektif. Perusahaan bisa juga menyewa konsultan untuk membantu membuat strategi, tapi mereka sering punya hubungan dekat dengan manajemen, jadi pendapat mereka itu kurang bisa netral. Lalu yang ketiga, Dewan Direksi harus punya anggota yang beragam dan kompeten. Semakin banyak latar belakang dan pengalaman memiliki anggota dewan, semakin baik strategi yang bisa mereka buat. Jadi Dewan Direksi itu bukan hanya yang efektif, bukan cuma sekedar mengawasi, tapi juga memberikan saran yang beragam agar perusahaan bisa berkembang dan menciptakan nilai lebih. Materi selanjutnya adalah mengenai reputasi perusahaan. Jadi reputasi perusahaan itu berperan penting dalam menarik karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta memberikan keunggulan kompetitif. Menurut penelitian Crouch pada tahun 2003, reputasi perusahaan itu memiliki dampak besar pada 3 komponen. Yang pertama itu adalah peningkatan penjualan. Jadi pelanggan itu lebih cenderung membeli dari perusahaan yang memiliki reputasi baik. Kemudian yang kedua adalah kemudahan membangun kemitraan strategi. Jadi perusahaan yang memiliki reputasi solid itu lebih dipercaya dalam kerjasama bisnis. Kemudian poin yang ketiga adalah menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Jadi karyawan itu lebih tertarik bekerja di perusahaan yang dihormati dan dipandang baik oleh masyarakat. Nah, reputasi yang kuat itu membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan begitu juga sebaliknya. Jika perusahaan gagal mempertahankan reputasi yang baik, maka nilai perusahaan dan potensi pertumbuhannya itu dapat terancam. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai peran Dewan Direksi dalam menjaga reputasi perusahaan yang sudah saya jelaskan pada pembukaan tadi, bahwa Dewan Direksi itu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan itu bertindak secara etis dan transparan. Kemudian keputusan strategisnya itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan. Nah, perusahaan itu harus menghormati nilai-nilai sosial politik dan ekonomi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Jadi reputasi perusahaan itu bukan sekedar masalah hubungan masyarakat atau public relation, tetapi dibangun melalui perilaku yang bertanggung jawab. Jika perusahaan itu tidak memperlakukan karyawannya dengan adil atau tidak menjaga kualitas produk dan layanan,
maka reputasinya itu akan terpengaruh meskipun memiliki kampanye pemasaran yang kuat. Selanjutnya adalah mengenai reputasi, citra, dan media, di mana reputasi perusahaan itu tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan, tetapi juga pada bagaimana investor, pelanggan, dan masyarakat itu memandang suatu perusahaan. Yang pertama itu mengenai citra perusahaan atau corporate image yang berfokus pada bagaimana perusahaan itu mempresentasikan dirinya kepada publik melalui iklan dan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah mengenai reputasi perusahaan sendiri, yaitu reputasi perusahaan itu lebih dalam mencerminkan tindakan nyata perusahaan, termasuk bagaimana mereka memperlakukan karyawan dan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah media yang memainkan peran besar dalam membentuk opini publik terhadap perusahaan, yaitu dengan perkembangan internet dan media sosial, reputasi perusahaan itu menjadi lebih rentan karena berita itu dapat menyebar dengan lebih cepat. Indikator evaluasi reputasi perusahaan. Jadi seorang analis itu dalam menilai reputasi perusahaan tidak cukup hanya bertanya kepada manajemen. Jadi mereka itu harus mengumpulkan opini dari berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan pimpinan sosial dan ekonomi. Misalnya kepada karyawan. Jadi seorang analisis itu harus mengumpulkan opini dengan memberikan pertanyaan, misalkan, apakah perusahaan itu memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian kepada pelanggan, seorang analisis itu bisa memberikan pertanyaan, yaitu apakah produk atau layanan yang diberikan suatu perusahaan itu memenuhi harapan mereka. Nah, untuk masuk sendiri, pertanyaan yang bisa diberikan oleh analisis adalah apakah perusahaan itu bekerja secara adil dengan mitra bisnisnya. Kemudian yang keempat adalah kepada pemimpinan sosial dan ekonomi. Seorang analisis itu bisa memberikan pertanyaan, bagaimana masyarakat luas itu menilai dampak perusahaan terhadap lingkungan dan ekonomi. Materi selanjutnya adalah mengenai nilai sosial dalam sebuah perusahaan. Jadi tantangan utama perusahaan saat ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan pasar keuangan dengan beroperasi secara transparan, adil, dan berintegrasi sesuai dengan nilai-nilai fundamental sosial. Nah, Dewan Direksi itu harus menjadikan contoh dalam menjunjung etika dengan cara menghormati etika dan moralitas dalam operasionalnya, menerapkan standar tinggi dalam pengambilan keputusan, menjaga konflik kepentingan di tingkat manajemen. Nah, nilai sosial itu harus diterapkan dalam kebijakan dan strategi perusahaan, bukan sekedar retorika saja. Nah, manajemen senior itu harus menjadi contoh dalam etika bisnis. Jika pemimpin melanggar aturan, maka karyawan itu akan lebih mudah tergoda untuk melakukan hal yang sama. Nah, untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial itu sudah diterapkan dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus mengambil langkah-langkah konkret dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama itu dengan menjadikan kejujuran, keadilan, dan integritas sebagai bagian dari budaya perusahaan. Jadi maksudnya itu perusahaan harus memastikan bahwa nilai-nilai etika itu sudah diterapkan dalam semua aspek operasionalnya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sistem evaluasi dan pemantauan. Maksudnya itu perusahaan perlu memiliki mekanisme untuk menilai apakah karyawan dan manajemen itu sudah bertindak sesuai dengan standar etika yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan memahami bahwa regulasi hukum itu tidak selalu cukup. Maksudnya itu perusahaan harus menerapkan standar moral yang lebih tinggi. Nah, ketiga langkah-langkah ini itu dapat membantu perusahaan dalam membangun lingkungan bisnis yang etis, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung keberlanjutan dan kesuksesan dalam jangka panjang. Kode etik perusahaan dan indikator kepatuhan terhadap nilai sosial. Jadi kode etik itu berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan etis dalam situasi yang tidak terduga. Nah, kode etik ini dapat membantu dalam menjaga perilaku perusahaan, tetapi implementasinya dan kepatuhannya itu lebih penting daripada sekadar dokumen formal. Nah, penunjukan individu atau komite etika yang melapor langsung ke Dewan Direksi itu dapat memastikan efektivitas aturan ini. Nah, ada juga indikator kepatuhan terhadap nilai sosial. Jadi ada 4 indikator keseriusan perusahaan dalam mematuhi nilai sosial itu dapat dilihat dari keberadaan kode etik atau standar perilaku profesional, di mana maksudnya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki pedoman tertulis yang mengatur bagaimana karyawan dan manajemen itu seharusnya bertindak dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian indikator yang kedua adalah prinsip dasar yang mendasari kode etik tersebut. Maksudnya, prinsip dasar yang mendasari kode etik tersebut haruslah nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, keadilan, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian indikator yang ketiga adalah mekanisme penerapan dan pemantauan kepatuhan terhadap etika. Ini tuh bisa dilakukan melalui pelatihan rutin bagi karyawan, audit kepatuhan, serta pembentukan komite atau individu yang bertanggung jawab atas pengawasan etika perusahaan. Kemudian indikator yang keempat adalah sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar terhadap standar etika. Jadi perusahaan itu harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai sanksi yang akan diberikan. Baik, terdapat kesimpulan independensi Dewan Direksi sangat penting.
tetapi bukan satu-satunya faktor dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Dewan direksi tidak hanya berperan dalam mengawasi manajemen, tetapi juga harus terlibat dalam strategi perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan. Studi Begelt and Black tahun 2002 menunjukkan bahwa dewan direksi yang lebih independen tidak selalu menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keseimbangan antara independensi dan keterlibatan manajemen sangat diperlukan. Nah, tata kelola perusahaan yang baik harus mempertimbangkan keseimbangan antara yang pertama, pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dijaga dengan baik. Lalu yang kedua, pemberian arahan strategis agar perusahaan tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip etika dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar. Nah, tujuan utama tata kelola perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tetapi keputusan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek bisa berdampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan. Nah, tidak ada aturan atau standar universal yang menjamin kualitas dewan direksi. Faktor utama yang menentukan efektivitas dewan adalah ketersediaan direktur yang kompeten, berani, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.